Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdia Kemal. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian ramalan anggaran penjualan. Peramalan penjualan menurut Hendra Purwanto adalah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu dan keadaan finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Hasil dari suatu peramalan penjualan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Peramalan penjualan secara umum merupakan pendekatan yang berbasis dengan memperhitungkan risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, yang berkaitan dengan contoh volume penjualan, harga, usaha penjualan, produksi, dan biaya-biaya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Nurhanifah Raya. Saya dari kelas MN19B. NIM saya 19416261201062. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran penjualan. Oke, langsung saya ke materinya gitu ya. Yang pertama ada wilayah pemasaran. Anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu seperti Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada wilayah konsumen. Rencana ini, anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Contohnya, berdasarkan unsur kelompok tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada jenis produk. Di sini perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Contohnya, target perusahaan dalam industri garment yang lalu membagi jenis produknya seperti celana pendek, celana santai, kemeja, lengan panjang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kelompok wiraniaga. Dalam kelompok ini, perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wiraniaga yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada waktu terjadinya penjualan. Rencana membuat anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan, misalnya bulanan, triwulan, 6 bulan, tahunan, dan lain-lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu materi tentang faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Baik, langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama ada faktor pemasaran. Faktor pemasaran ini bertujuan atau luas pasar, entah itu bersifat regional, lokal, atau internasional, maupun persaingan yang ada di dalamnya. Contohnya,
oligopoli, monopoli atau bebas, dan juga keadaan konsumen, entah itu konsumen industri, akan membuat anggaran perusahaan terpenuhi. Selanjutnya yang kedua ada faktor keuangan. Perlu kita ketahui bahwa anggaran penjualan juga dipengaruhi oleh kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan. Selanjutnya yang ketiga ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini bermaksud pada perusahaan pun perlu memperhatikan bahwa meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Selanjutnya yang keempat ada faktor kebijakan perusahaan. Maksudnya adalah seperti membuat produk dengan kualitas terbaik sehingga kesempatan untuk menjual produk dengan kualitas yang ada di bawahnya pada perusahaannya akan tertutup. Yang terakhir ada faktor perkembangan penduduk. Faktor ini akan sangat mempengaruhi anggaran seperti peningkatan angka kelahiran yang mampu meningkatkan konsumsi pakaian, susu, mainan, dan lainnya. Sekian dari saya, dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chalida Nurmarisma. Di sini saya akan memaparkan mengenai periode anggaran penjualan. Welch, Hilton, dan Garden menjelaskan terdapat dua jenis periode anggaran penjualan, yakni yang pertama, jangka panjang. Anggaran penjualan jangka panjang adalah yang waktunya sesuai dengan rencana perusahaan. Umumnya anggaran ini ditentukan dengan jumlah tahunan. Selain itu, anggaran jenis ini juga menyangkut analisis yang mendalam terkait potensi pasar di masa depan yang bisa disebabkan oleh perkembangan populasi, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, jangka pendek. Anggaran penjualan jangka pendek merupakan anggaran yang periodenya mencakup 12 atau 1 tahun, lalu bisa diperjelas lagi menjadi triwulan atau bulanan. Anggaran jangka pendek harus dibuat dengan berdasarkan daerah pertanggungjawabkan agar mampu memudahkan penjualan dan juga pengendalian. Terima kasih, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota lain. Baik, di sini saya Rizkia Hikmah akan menjelaskan bagian contoh anggaran penjualan. Untuk yang pertama yaitu ada anggaran penjualan dalam 1 bulan. Dengan keterangan sebagai berikut, PT Kami Sentosa menyusun anggaran penjualan untuk bulan Januari 2020 dengan mengumpulkan data-data tentang jumlah banyaknya baju dan celana yang diperkirakan untuk setiap produknya akan dijual di tahun 2020. Berikut format perkiraan anggaran penjualan. Untuk tabel di sini, keterangan penjualan dan harga jual per produk. Ada baju dan celana. Baik. Untuk penjualan, baju sebanyak 6.000 dan harga jual per produknya yaitu 70.000. Sedangkan celana untuk penjualannya di sini kami kisarkan 4.000 dengan harga jual per produknya 85.000. Lalu untuk bulan Februari 2020 PT Kami Sentosa menargetkan kenaikan penjualan untuk baju dan celana masing-masing sebesar 20% untuk baju dan 10% untuk celana. Maka perubahan penjualannya yaitu baju sebanyak 7.200 dan celana 4.400. Dari mana? Dari penjualan dikali 1 ditambah tadi penargetan kenaikan penjualan baju 20% dan celana 10%. Jadi yang awalnya baju 6.000 berjumlah 7.200 dan celana yang awalnya 4.000 menjadi 4.400. Maka di sini perubahan tabel anggaran penjualan barang dan harga yaitu
dengan memiliki keterangan penjualan baju sebanyak 7.500 dengan harga jual per produknya 70.000 dengan total harga semuanya yaitu 504 juta. Untuk celana di sini penjualannya ada 4.400 dengan harga jual per produknya yaitu 85.000 dengan total harga berjumlah 374 juta. 504 juta ditambah 374 juta sama dengan 878 juta. Dan selain anggaran penjualan dalam 1 bulan, ada juga anggaran penjualan lebih dari 1 bulan. Di sini kami mengambil 3 bulan. Dengan contoh PT kami Sentosa menjual topi biasa dan topi pantai dengan data penjualan dan perubahannya sebagai berikut. Data penjualan akhir tahun 2019. Nama produk topi biasa dan topi pantai dengan jumlah topi biasa 4.500 dan topi pantai di sini ada 1.500. Harga satuan untuk topi biasa ada kita kisarkan di sini Rp50.000 dan topi pantai Rp35.000. Perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk setiap produk sebesar 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2020. Data tabel penjualan topi akhir tahun 2019 memiliki keterangan penjualan yaitu berjumlah 4.500 dan topi pantai 1.500. Harga jual per produknya tadi 50.000 dan topi pantai itu 35.000. Dengan total jumlah 225 juta itu untuk topi biasa dan topi pantai berjumlah 52.500.000 rupiah. Dari mana? Dari penjualan tadi, jumlah penjualan untuk topi biasa. Untuk topi biasa ada jumlah penjualan dikali harga jual per produk 4.500 dikali 50.000 dan hasilnya yaitu 225 juta. Untuk topi pantai di sini 52.500.000 hasil dari penjualan 1.500 dengan harga jual produk dikalikan 35.000 jadi berjumlah 52.500 dengan total harga yaitu 277.500. Lalu di sini ada keterangan untuk topi biasa penjualan tahun 2019 yaitu berjumlah 4.500 dikali 120% dengan jumlah harga 5.400 dari 4.500 dikali 125% dan jumlah tadi 5.400 menjadi patokan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan di slide sebelumnya perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk setiap produknya sebesar 10%, 5%, 15%. Nah, 10% di sini untuk bulan Januari, 5% untuk Februari, dan 15% untuk Maret. Dengan hasil penjualan bulan Januari sebanyak 540, Februari sebanyak 270, dan penjualan untuk bulan Maret sebanyak 810. Dan untuk harga jual tahun 2020 rupiahnya masih sama, berharga 50.000 dikali 120% dengan jumlah harga berubah menjadi 60.000. Keterangan topi pantai di sini penjualan tahun 2019 dengan banyaknya produk
yang dibuat yaitu 1.500 dikali 120% dan berjumlah 2.250. Untuk penjualan bulan Januari 2.250 dikali 10% tadi sama kayak di atas. 10% bulan Januari, Februari 5% dan Maret 15%. 2.250 dikali 10 berjumlah 225. Untuk bulan Januari, bulan Februari 2.250 dikali 5% berjumlah 113. Dan bulan Maret yaitu ada 2.250 dikali 15% berjumlah 338 dengan harga jual tahun 2020 yang awalnya 50.000 menjadi 42.000. Jikalau sudah perhitungan penargetan kenaikan penjualan untuk setiap produknya, lanjut lagi ke perhitungan penjualan dari barang dikalikan dengan harga jual. 500 untuk bulan Januari di sini ada 540, bulan Februari ada 270, untuk bulan Maret ada 810 dikalikan dengan harga jual di tahun 2020 yang tadinya awal 50.000 menjadi 60.000, dikalikanlah 60.000. Jadi penjualan bulan Januari berjumlah 32.400.000, penjualan bulan Februari berjumlah 16.200.000, penjualan bulan Maret berjumlah 48.600.000. Untuk topi pantai, di sini penjualan Januari 2020 ada 225, Februari 113 dan Maret ada 338 dikalikan dengan harga jual tadi yaitu sebesar 42.000. Dengan hasil penjualan bulan Januari sebesar 9.450.000, penjualan Februari sebesar 4.746.000 dan penjualan bulan Maret 2020 berjumlah 14.196.000. Maka tabel akhir jumlah perhitungan ramalan anggaran penjualan sebagai berikut. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Johari. Saya di sini akan memberikan kesimpulan apa yang telah dibahas oleh teman saya. Kesimpulannya adalah PT Kami Sentosa menyusun anggaran penjualan untuk bulan Januari 2020. PT Kami Sentosa mengumpulkan data-data tentang jumlah pieces, baju, celana, dan topi yang diperkirakan untuk setiap produknya akan dijual di tahun 2020. Totalnya setiap produk terdiri dari 1 pieces baju seharga 70.000 dan celana 80.000. Kami memproduksi barang perharinya sebanyak 600 pieces untuk celana untuk bulan Februari 2020. PT Kami Sentosa menargetkan kenaikan penjualan untuk baju dan celana masing-masing sebesar 20% dan 10%. Dari 6.000 pieces menjadi 7.500 pieces baju dan dari 4.000 pieces menjadi 4.400 pieces celana dalam hitungan per hari. Begitupun dengan pendapatan dalam hitungan per hari untuk produk baju sekitar 540
juta. Kemudian untuk celana mendapatkan sekitar 374 juta, sehingga mendapatkan produksi penjualan baju dan celana. PT Kami Sentosa di tahun 2020 dalam keseluruhan mendapatkan 878 juta. Tidak hanya itu, PT Kami Sentosa memproduksi anggaran penjualan produk biasa dan topi pantai lebih dari 1 bulan. Satu pieces topi biasa seharga 50.000 dan topi pantai seharga 35.000 di akhir tahun 2019. Produksi topi tersebut per hari bisa terjual 4.500 pieces. Untuk topi biasa 1.500 pieces. Untuk topi pantai, total pendapatan per hari produk topi biasa di akhir tahun 2019 sekitar 225 juta dan topi pantai mendapatkan sekitar 52.500.000. Kemudian perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk setiap produk sebesar 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2020. Ada kesalahan dan dalam perkataan yang tidak baik, saya mewakili dari anggota kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.